Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lama Sulaiman. Kali ini saya akan membahas tentang quicksort. Jadi, pengertian quicksort ini sebetulnya sangat panjang ya, tapi di sini saya coba untuk meringkas, untuk mempermudah dan untuk mempersingkat waktu. Jadi, algoritma quicksort adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dalam algoritma ini adalah divide and conquer, bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu, elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil di-sorting. Nah, di sini ada sedikit gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan cukup singkat. Jadi contoh misalkan kita ngambil pivotnya itu adalah paling kanan ya, atau paling akhir dari sebuah index array. Jika ada angka yang lebih dari 13 akan ditempatkan di sebelah kanan, dan jika ada angka yang lebih kecil dari 13 akan ditempatkan di sebelah kiri. Maka si pivotnya itu akan ada di tengah seperti ini, karena di sini di kirinya itu adalah ada angka 11, 4, 12, 7. Lalu di kanannya ada angka 18, 15, 19, 16. Prosesnya adalah kita lihat di sebelah kirinya dulu ya, min satunya dulu, atau ya dikurangi satu dulu gitu, satu ke belakang atau ke kiri. 11 lebih kecil apa lebih besar? Jika lebih besar akan ditempatkan sebelah kanan, tapi tentu 11 ini lebih kecil dari 13, maka ditempatkan di sebelah kiri. Nah, hasilnya muncul di sini. Lalu 4 apakah lebih kecil? Tentu lebih kecil dari 13 ya, maka ditempatkan di sebelah 11. Di sebelah 11 di kirinya 13. Karena tadi yang pertama masuk adalah angka 11 dulu. Setelah angka 11 baru bisa angka 4. Lalu 18. Apakah 18 lebih kecil dari 13? Tentu 18 lebih besar, maka ditempatkan di sebelah kanan ya, dari angka 13 ini. Lalu 16 lebih besar, maka harusnya ditempatkannya itu di sebelah sini nih. Ya, bukan di sebelah 16 ini seharusnya. Kalau konsisten, pasti 16 ini akan ditempatkan di sebelah kanannya 18. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti saja gambar di sini. Lalu 12 lebih kecil dari 13, maka disusun setelah angka 4 ya, dari sebelah kiri. Jadi di kiri setelah 4 tadi baru 12 masuk. Nah, ini sudah konsisten yang ini. Selanjutnya adalah angka 15. Apakah 15 lebih besar atau lebih kecil? Nah, 15 ini lebih kecil. Makanya ditempatkan di sebelah kanan. Lalu 17 lebih besar. Oh, ini sebenarnya bukan 17 kayaknya ya. Ini 7 kayaknya. Karena di sini tidak ada 17 di bawahnya. Ini 7, maka ditempatkan di sebelah kiri ya. Setelah itu 19 itu lebih besar dari 13, maka ditempatkan di sebelah kanan. Maka hasilnya itu akan seperti ini, seperti yang baris di sini ketika kita sudah mengeksekusi pertama kali menggunakan pivot. Lalu setelah itu di sini itu kita ada dua bagian ya, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini angka 13 ini dijadikan patokan ya. Sebenarnya ini tuh bisa ikut ke kanan apa ke kiri, tergantung. Tapi di sini di gambar ini tidak diikutkan ke kanan atau ke kiri. Berarti simpan saja di tengah. Karena posisi sebelah kanannya itu 4 dan sebelah kirinya 4. Pas gitu ya. 13 itu bisa ditempatkan di tengah seperti itu. Selanjutnya yang lebih kecil dari 13 ini kita ambil lagi pivotnya ya. Kita buat pivot, yaitu pivotnya 11. Lalu kita urutkan lagi seperti yang cara pertama atau cara yang sudah saya jelaskan tadi. Diurutkan lagi. Angka 11 patokan, lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Seperti itu. Nah, di sini 12 itu lebih besar, maka ditempatkan di kanan. Nah, karena 11 dan 12 ini sudah tersorting, maka tidak perlu pivot lagi di bawahnya. Lalu ini 7 dan 4. Ini tuh karena belum tersorting, maka kita harus menempatkan pivot lagi. Pivotnya ini adalah 4. Nah, apakah 4 lebih kecil atau lebih besar dari 7? Kalau lebih besar, maka si 4 ini akan berpindah ya. Atau apakah 7 lebih besar dari 4 atau lebih kecil?
Kalau lebih besar, maka 7 ini akan pindah ke sebelah kanan. Nah, contohnya di bawah ini sudah pindah ke sebelah kanan. Dan ini yang di bawah sudah tersorting. Ini sudah tersorting ya. Jadi urutannya 4, 7, 11, 12. Lalu sebelah kanannya hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya kurang lebih seperti itu tentang quicksort ya. Kita langsung saja ke implementasinya. Nah, ini dia implementasinya. Jadi, ini tuh untuk menampilkan semua data ya, menampilkan semua data. Jadi, yang voice show ini adalah sebuah function yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada dalam array ini tuh. Selanjutnya untuk proses ini adalah proses sorting. Di sini proses sortingnya itu terjadi di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list. Ya, pivotnya itu di ujung atau di hide ya yang ini. Jadi in pivot sama dengan array hide. Ini AR itu array ya. Hide itu berarti sebelah kanan atau paling akhir istilahnya ya. Sebelah kanan yang tadi hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan ini. Ini kan ambil pivotnya paling kanan ya. Jadi pivotnya itu adalah atau sama dengan AR hide. Ini itu adalah membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan. Di mana jika angka lebih kecil dari pivot, maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri. Dan jika lebih besar, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Serta kita akan mereturn pivot atau angka paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini algoritma atau sintaknya itu. Ya. Ini kita bisa lihat. Selanjutnya ini adalah proses quicksort. Di sini kita akan membuat function rekursif. Pertama kita akan melakukan proses pivot jika angka masih belum tersorting secara ascending. Maka kita akan terus menjalankan fungsinya hingga semua angka terurut dengan sempurna. Selanjutnya, ini proses input. Di sini kita menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Di sini kita menginputkan seluruh data mulai dari array ke 0 ya. Array dengan indeks ke 0 hingga array ke n gitu. Array ke n maksudnya banyak data yang sudah kita inputkan atau size ya, n itu size di sini. Lalu ini adalah yang terakhir untuk menjalankan fungsi quicksort. Di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkannya menggunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Kurang lebih inilah sintak dari quicksort. Sekarang kita jalankan. Ups. Nah, ini dia udah keluar. Masukkan banyak datanya. Misalkan banyak datanya itu adalah 10, misalkan 10 data. Nilai pertama misalkan kita akan mengambilnya 7, lalu enter. Nilai kedua 1, enter, dan seterusnya. Kita masukkan aja ya biar cepat. Nah, di sini sudah tersorted ya. Jadi saya menginputkannya itu dari angka 0 sampai angka 9, maka langsung terurut dari 0 hingga 9. Sekarang kita coba jalankan lagi, kita rubah angkanya. Sekarang kita pakai angka yang kecil aja, misalkan 5 data. Angkanya adalah misalkan 105, lalu 458, 921, lalu misalkan 15. Dan yang terakhir 63. Maka akan terurut seperti ini. Ya, itulah penjelasan saya tentang quicksort. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.